Ya, oke, pertidaksamaan. Nah, hati-hati dengan bab pertidaksamaan ini karena bab ini adalah merupakan dasar dari segala bab. Jadi, semua bab itu bisa dicampur adukin dengan yang namanya pertidaksamaan ya. Nah, apa aja yang harus dikuasai di dalam bab pertidaksamaan ini? Nanti ada tiga. Yang pertama pengertian. Apa sih pertidaksamaan? Oke, kemudian yang kedua ya, yang kedua di sini adalah sifat-sifat penting. Ini banyak pisan sifat-sifat pertidaksamaan, tapi kita belajar sifat-sifat yang penting aja. Artinya yang bakal muncul di SNMPTN nanti ya. Sifat-sifat penting pertidaksamaan. Nah, kemudian poin yang ketiga, yang terakhir di sini adalah jenis-jenis pertidaksamaan. Jadi jenis-jenis pertidaksamaan apa aja sih nanti yang bakalan muncul. Sip. Oke, langsung aja pengertian. Apa sih pertidaksamaan? Ya, oke ya, pengertian dari pertidaksamaan ya. Ini poin yang pertama adalah pengertiannya. Nah, apa sih pertidaksamaan? Apa yo pengertiannya? Pertidaksamaan itu apa sih? Nah, pertidaksamaan, nah, ini pertidaksamaan adalah kalimat terbuka. Jadi di sini adalah kalimat terbuka ya, terbuka matematika yang apa? Ya, yang dibubuhi, selalu dibubuhi oleh ini, dibubuhi oleh tanda-tanda pertidaksamaan ya, oleh tanda-tanda apa biasanya? Ya, tanda-tanda lebih besar, lebih kecil, terus bisa lebih besar atau sama dengan, bisa lebih kecil atau sama dengan, bisa juga tidak sama dengan sendiri ya. Jadi pengertian dari pertidaksamaan adalah kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka itu apa sih? Kalimat yang belum tentu benar atau belum tentu salah. Artinya pasti ada variabelnya. Misalkan gini, X min 2 lebih kecil dari 4. Nah, ini tergantung yang ngerjainnya. Bisa benar, bisa salah karena di sini ada X-nya. Sip. Oke ya, jadi ini bisa benar, bisa salah. Kalau kalimat tertutup, ya kalimat tertutup itu yang selalu benar atau selalu salah. Udah pasti benar atau sudah pasti salah. Nah, itu yang namanya ketidaksamaan. Jadi beda pertidaksamaan dengan ketidaksamaan. Jadi ada istilahnya satu lagi, ketidaksamaan. Kalau ketidaksamaan ini kalimatnya tertutup. Misalkan gini, 2 lebih besar dari 3. Oh, ini salah. Ya, kenapa salah? Ya udah jelas ini, masa 2 lebih besar daripada 3. Nah, jenis ini namanya ketidaksamaan. Ya, misalkan contohnya adalah pertidaksamaan ya, 2x min 3 lebih besar dari 4 min x. Berapa x yang memenuhi gitu ya. Atau misalkan ada soal lagi kayak gini, harga mutlak x min 1 lebih besar dari misalkan akar dari 2 min x ya. Atau juga misalkan soalnya kayak gini, x min 2 lebih kecil dari 3x plus 1 lebih kecil dari 1 min x lebih kecil lagi dari 4. Berapa nilai x yang memenuhi? Nah, nanti kita akan menangani kasus-kasus seperti ini. Sip. Oke ya, itu adalah pengertian dari pertidaksamaan. Ya, oke, poin yang kedua yang harus dikuasai dalam bab pertidaksamaan ini adalah sifat-sifat pentingnya. Nah, sebenarnya sifat-sifat penting dari pertidaksamaan ini banyak pisan. Nah, tapi kita mempelajari cukup yang bakalan muncul nanti di SNMPTN ya. Nah, sifat-sifat penting yang pertama di sini ada sekitar 7 sifat penting. Sifat penting yang pertama adalah kalau misalkan gini ya, jika A lebih besar daripada B atau lebih besar sama dengan B, maka di sini kalau kedua ruas saya tambah atau saya kurangi dengan bilangan yang sama, misalkan di sini ditambah C. Nah, di kanannya juga saya tambah dengan C, atau yang ini dikurang C, yang ini juga dikurangi C, maka tanda pertidaksamaan tidak akan berubah ya. Jadi lebih besar ya tetap lebih besar. Ini adalah sifat penting yang pertama. Artinya apa? Di pertidaksamaan itu sama aja ngerjainnya dengan persamaan, bisa pindah-pindah ruas ya. Bisa pindah ruas ke kiri, bisa pindah ruas kanan. Sip ya. Oke, kemudian yang kedua, nah hati-hati yang kedua nih, biasanya banyak yang kejebak di yang kedua di sini ya. Yang kedua, jenis sifat-sifat pertidaksamaan adalah gini. Jika
A lebih besar atau sama dengan B, maka nah kalau kedua ruas saya kali dengan bilangan C, nanti ada dua kemungkinan nih. Nah, di sini ada dua kemungkinan kalau dikali kiri kanan dengan C. Misalkan yang ini A dikali C. Di sininya juga B dikali C. Ini A kali C, yang ini juga B dikali C. Nah, tandanya kadang dia tetap, oke, kadang dia berubah. Oke, kadang dia berubah tandanya. Kapan dia tetap, kapan dia berubah? Iya, dia akan tetap jika pengali atau pembaginya. Jadi di sini dibacanya pengali atau pembaginya adalah bilangan apa nih? Bilangan positif ya. Positif itu berarti lebih besar daripada 0. Nah, kapan tandanya berubah? Kalau C atau pengali atau pembaginya adalah bilangan negatif ya. Bilangan negatif itu artinya lebih kecil dari 0. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Jadi hati-hati dalam mengali atau membagi di pertidaksamaan. Nih saya tandain ini hati-hati ya. Ini karena banyak yang kejebak di sini. Jadi hati-hati dalam mengali atau dalam membagi, ditanda pertidaksamaan. Sip ya. Oke, kemudian sifat penting yang ketiga. Nah, sifat penting yang ketiga ini kalau ada bilangan nih dikuadratin. Oke, kalau ada bilangan apapun dikuadratin pasti minimalnya berapa? Ya, paling kecilnya 0. Jadi ditulisnya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, contoh yang ketiga misalkan gini nih contohnya. Contoh ya. Di SNMPTN kemarin nih keluar soal gini. Untuk X di antara min 2 sampai 3. Nah, X-nya gini. Pertanyaannya adalah batas-batas X kuadratnya. Oke, X kuadratnya di antara berapa sampai berapa? Ayo, kuadratin jadi berapa nih? Iya, di sini 9. Sini? Iya, ini 0. Oke, jadi minimalnya adalah 0, maksimumnya adalah 9. Bilangan itu kalau dikuadratin. Jadi bayangin nih ada bilangan X di sini ya. X di sini antara min 2 sampai 3. Saya ambil misalkan bilangan asli ya, bilangan asli. Misalkan bilangan bulat deh ya, min 2, terus berapa lagi? Min 1, terus 0, terus 1, terus 2, terus 3. Nah, bilangan ini semuanya dikuadratin. Yang ini berapa? 4, yang ini 1, yang ini 0, yang ini 1, yang ini 4, yang ini 9. Berarti paling kecilnya berapa? 0. Paling gedenya adalah 9. Sip. Oke, contoh lagi. Misalkan gini. Ayo jangan kejebak lagi. Misalkan gini, min 4 berarti X-nya di antara min 4 sampai 2. Nah, kalau dikuadratin jadi gimana? Iya, 0 sampai 16 ya. Jadi paling rendahnya adalah 0, paling tingginya adalah 16 ya. Jadi bilangan kuadrat itu minimumnya itu pasti adalah 0. Nah, ini adalah sifat penting yang ketiga. Oke, sifat penting yang keempat. Ya, oke, sifat penting yang keempat. Nah, di sini jika dan hanya jika maka ya, jika A per B, nah A per B-nya positif. Ini terjadi jika dan hanya jika maka ini berlaku bolak-balik. A dikali B-nya juga pasti positif. Terus kalau A dibagi B negatif. Nah, ini jika dan hanya jika maka apa? A dikali B-nya juga pasti negatif. Artinya apa? Artinya pembagian tanda, pembagian tanda itu akan sama dengan apa? Iya, akan sama dengan perkalian tanda. Jadi kalau di SD dulu kita belajar plus kali plus, min kali min. Nah, itu sama aja dengan dibagi. Jadi kalau min dikali min adalah plus, maka min dibagi min juga pasti plus. Ya kan? Jadi berlaku bolak-balik ya. Itu adalah sifat penting yang keempat. Nah, kemudian sifat penting yang kelima ini belum pernah tampil kalau nggak salah di SNMPTN. Tapi hati-hati. Sifat penting yang kelima ini adalah ngomongin ketidaksamaan segitiga. Ketidaksamaan segitiga. Jadi kalau saya punya sebuah segitiga, misalkan kayak gini. Nah, pada sebuah segitiga ini, misalkan sisi-sisinya di sini adalah A, di sini B, di sini C. Maka dia dikatakan sebuah segitiga jika apa? Dilihat dari sisi-sisinya. Ayo.
Dia dikatakan sebuah segitiga jika apa? Jika jumlah kedua sisinya itu lebih besar dari sisi yang lain. Nah, jadi harus memenuhi ketiga-tiganya, yaitu apa syarat-syaratnya? A ditambah B, jumlah kedua buah sisi harus lebih besar dari sisi yang lain, ya. Terus B ditambah C juga harus lebih besar daripada A. Jumlah kedua sisi berarti A ditambah C juga. Nah, di sini harus lebih besar daripada B. Nah, ini adalah ketidaksamaan segitiga, ya. Contoh soalnya bisa aja diatur-atur, misalkan ininya X, di sininya 7, di sininya 8 min X. Berapa nilai X yang memenuhi supaya dia terbentuk segitiga. Oke, sifat penting yang keenam. Nah, sifat penting yang keenam biasanya juga sering dilupakan. Jadi yang saya kotakin ini sangat berhati-hati sekali, yaitu tentang syarat domain. Ya, di sini tentang syarat domain atau daerah apa? Daerah asal. Nah, biasanya yang sering dilupakan daerah asal atau daerah terdefinisi di sini. Nah, biasanya ada 3. Yang pertama pecahan nih A per B. Nah, syarat dia terdefinisi, bagian bawahnya harus gimana? Syaratnya. Iya, B-nya di sini atau bagian bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Karena membagi dengan 0, kita ingat ya, haram hukumnya membagi dengan 0. Nggak boleh, hindari membagi dengan 0. Kemudian yang kedua, ya, kalau ada bentuk akar nih, biasanya suka lupa ada bentuk akar terus dalamnya ada sesuatu. Nah, syaratnya si sesuatu ini harus kayak gimana? Akar kotak, berarti si kotaknya harus gimana nih syaratnya? Iya, supaya dia menjadi ada nilainya atau bilangan apa? Bilangan real, maka si kotaknya di sini harus gimana? Harus tidak negatif, artinya apa? Lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kemudian yang ketiga biasanya di logaritma nih, suka lupa. A logaritma B, syaratnya apa aja? Ada 3 nih syaratnya. Yang pertama, B-nya adalah pokoknya di dalam logaritma itu harus bilangan apa? Bilangan positif, ya. Jadi B-nya harus lebih besar dari 0, kemudian A-nya juga lebih besar dari 0. Tapi ingat, bilangan pokok logaritma itu nggak boleh 1. Kenapa nggak boleh 1? Karena jadi kalau 1 di sini artinya jadi log B per log 1. Benar? Log B per log 1. Log 1 itu berapa? 0. Membagi dengan 0 nggak boleh, ya. Ya, ini syarat-syarat domain, hati-hati, biasanya suka banyak yang kejebak karena melupakan syarat-syarat domain ini. 4 tadi apa? Oke, poin yang ketiga, ya, poin yang ketiga yang harus kamu kuasai di dalam bab pertidaksamaan ini adalah masalah garis bilangan. Nah, ini hati-hati, garis bilangan pembuat 0. Nah, garis bilangan pembuat 0 itu sebenarnya adalah sumbu apa? Sebenarnya ini adalah sumbu X, ya. Jadi garis bilangan pembuat 0 itu adalah sumbu X. Ya, oke, garis bilangan pembuat 0, ya. Misalkan saya ambil contoh pertidaksamaan yang udah terfaktorkan, misalkan gini deh. X min 1 dikali misalkan X plus 2 lebih kecil daripada 0. Berapa aja sih batas-batas X yang memenuhi, ya. Nah, kalau saya sebut ini adalah fungsi Y, misalkan Y sama dengan X min 1 X plus 2, kita tahu grafiknya seperti apa. Nah, kemudian kita buat garis bilangan pembuat 0-nya. Oke, ini tuh sebenarnya adalah sumbu apa? Ya, ini adalah sumbu X. Nah, pembuat 0-nya adalah, ya, pembuat 0-nya berapa nih di sumbu X? Kalau Y-nya sama dengan 0 kan? Berarti X-nya 1, kalau enggak apa? Min 2. Berarti kita susun dari yang paling kecil nih, min 2, terus di sini 1. Kemudian kita kasih tanda di ujung kanan di sini plus atau min. Caranya masukin angka di samping angka 1. Misalkan cek dengan berapa? Cek aja di samping angka 1. Biasanya mah kan nggak ada soal yang 1 juta gitu ya. Pembuat nolnya saya masukin aja 1 juta deh, lebih enak. Ya, tandanya jadi gimana? Semua X-nya saya ganti sama 1 juta. Ayo, jadi apa nih? 1 juta kurangin 1 plus 1 juta tambah 2 plus dikali plus, maka di sini adalah plus. Di sini apa? Min. Gantian langsung tandanya. Di sini plus lagi. Nah, plus itu artinya apa? Si grafiknya seluruhnya berada di atas sumbu X, ya kan? Terus kalau minus artinya
Ya, grafiknya ada di bawah sumbu X. Jadi kalau digambarin gini, si grafiknya teh ada di bawah sumbu X untuk di antara min 2 sampai 1. Terus min 2 ke kiri positif. Positifnya artinya di atas sumbu X. Yang ini juga di atas sumbu X. Jadi kalau mau digambarin seperti inilah gambar fungsi kuadratnya. Sip. Jadi artinya garis bilangan itu adalah sumbu X. Coba misalkan kita disuruh menggambar grafik ini teh kayak gimana sih? Misalkan gini. X min 1 dikali X plus 2 dikali X min 3. Misalkan gini. Nah, ini misalkan di sini ada kuadrat nih. Tandanya misalkan yang diinginkan adalah yang lebih besar daripada 0 misalkan. Lebih besar daripada 0. Oh ya, ini belum selesai nih yang tadi yang pertama. Kalau yang dia minta lebih kecil daripada 0 berarti daerah yang diinginkan yang mana? Yang grafiknya ada di bawah sumbu X, berarti yang ini. Berarti X-nya adalah di antara min 2 sampai 1 ya. Jadi jawabannya X-nya itu pasti di antara min 2 sampai 1. Sip. Oke, kalau yang ini gambar grafiknya kira-kira gimana? Sama kayak tadi. Pertama kita buat garis bilangan pembuat nolnya. Oke, terus susun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Berapa aja? Min 2, terus 1, terus 3. Oke, kemudian nah ini hati-hati. Kalau yang tadi enak pangkatnya pangkat 1 semua nih, pangkat ganjil. Kalau sekarang nih ada pangkat genapnya. Nah, pembuat nol yang berasal dari pangkat genap dalam hal ini adalah 1. Dikasih tanda dulu di sini, kotak atau apa deh, pokoknya dikasih tanda. Artinya tanda di sekitar kotak selalu sama. Kalau ini plus, yang ini juga plus. Kalau yang ini min, yang ini juga min. Nah, acuannya kita masukin X sejuta seperti biasa. Masukin X sejuta ke sini. 1 JT. Oke, sejuta aja deh. Yuk, masukin sejuta jadi apa? Plus, plus, plus. Plus kali plus kali plus, plus. Maka ujung kanan ini adalah plus. Yang nggak dikasih tanda berubah tanda ya. Pas loncatin angkanya set berubah jadi min. Yang ini? Iya, ini min lagi ya. Tetap tandanya ngikutin. Pokoknya tanda di sekitar kotak harus sama. Udah, ini apa di sini? Plus. Nah, yang diinginkan adalah yang bernilai positif. Oke, kalau saya gambar grafiknya gimana? Plus artinya grafiknya ada di atas sumbu X. Berarti seluruhnya ada di atas sumbu X. Terus dan dia melewati angka-angka itu semua ya. Dari min 2 sampai min 1 grafiknya ada di mana nih? Di atas, di bawah? Di bawah. Ah, gini. Terus dari min 2 sampai dari 1 sampai 3 di bawah lagi. Ah, kayak gini. Terus dari 3 ke sana positif. Positif itu artinya di atas sumbu X. Jadi gambar grafiknya teh kira-kira gini. Itu kurva pangkat 4 ini. Sip. Nah, daerah yang diinginkan yang mana sih? Daerah yang ya, yang positif, yang diinginkan yang positif. Berarti yang grafiknya di atas sumbu X, berarti yang ini kan. Terus ya sampai terus, terus yang ini juga sampai terus. Berarti jawabannya adalah apa, gimana nih cara ngejawabnya? Berarti X lebih kecil dari min 2 atau ya, atau X lebih besar daripada 3. Sip ya. Kalau mau ditulis himpunan penyelesaiannya berarti pakai himpunan nih. Pakai kurung-kurung kayak gini. Berarti X di mana X di antara ini, kemudian dan X adalah anggota bilangan real ya. Kurung tutup. Sip. Ya, satu lagi contoh tanpa grafik, sekarang langsung buat garis bilangan pembuat nolnya. Yuk, misalkan soalnya saya buat kayak gini. Contoh lagi. X min 1. Terus di sini 2 min X, terus di sini X plus 3, terus di sini X min 5, terus di sini udahlah segini aja ya, lebih besar daripada 0. Terus pangkatnya saya kasih aja, yang ini adalah pangkat 41, kemudian yang ini adalah pangkatnya 90, yang ini pangkatnya adalah 2, yang ini dah gini aja. Oke, gimana nih garis bilangan pembuat nolnya? Yuk sama-sama kita buat. Oke, pembuat nolnya susun dari yang paling kecil, angkanya berapa aja? Min 3, sip. Terus berapa lagi? 1, terus berapa lagi? 2, terus berapa lagi? 5. Nah, sekarang kita kotakin. Ada yang perlu ditandain kotak nggak nih? Ada, yaitu siapa aja? Iya, 2 min X di sini dengan pembuat nolnya yang ini kan? Oke, berarti yang saya kotakin adalah ini dengan ini ya, pembuat nol yang berasal dari pangkat genap. Hati-hati, kalau pangkat genap tandanya tetap, kalau pangkatnya ganjil tandanya berubah.
Untuk mengingatnya gimana? Ya ingetin aja deh ya. Pokoknya kalau pangkat ganjil tandanya pasti berubah. Ingat aja pokoknya kalau dalam kehidupan sehari-hari juga pokoknya kalau ada yang ganjil-ganjil berarti ada yang berubah. Hari ini kayaknya ada yang ganjil deh. Berarti ada yang berubah. Ya berubah tanda di situ. Dari plus jadi min, dari min jadi plus. Ayo seperti biasa masukin X sejuta. Masukin sejuta kurangin 1 pangkat 41 plus. Kalau plus biarin aja ya. 2 kurangin sejuta min dipangkatin 90 plus. Oke, sejuta tambah 3 plus sejuta kurang 5 plus. Jadi simbolnya plus ya. Plus kali plus kali plus kali plus, maka di sini apa? Plus. Yang di sini apa? Min. Ayo, yang di sini apa? Iya, bagus. Yang di sini apa? Plus. Yang di sini apa? Plus. Pokoknya tanda di sekitar kotak sama. Nah, yang diinginkan yang bernilai positif. Pilih daerah yang bernilai positif. Oh, ini nih positif ke sana. Nilainya positif ya. Yang ini sini, terus bernilai positif ke sana lagi. Nah, biar cepet nulisnya gini. Berarti yang daerah yang diinginkan ke sana nih, berarti X-nya ada di sana. Terus antara min 3 sampai 1 ada di sini. Terus 5 ke sana ada di sini, berarti X-nya ada di sini. Nah, untuk misahin huruf dengan angka selalu berikan tanda lebih kecil di garis bilangan. Kasih tanda lebih kecil di garis bilangan. Sip. Oke, jadi jawabannya X lebih kecil dari min 3 atau digabung dengan apa? Min 3 sampai 1 atau lagi X lebih besar dari 5. Jadi selalu berikan tanda lebih kecil di garis bilangan. Oke, kenapa selalu berikan tanda lebih kecil di garis bilangan? Ya, karena di garis bilangan itu apa? Ya, karena di garis bilangan itu udah disetting, udah diatur dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi si ini pasti lebih kecil dari si ini, bener? Si ini pasti lebih kecil dari si ini dan seterusnya. Makanya selalu berikan tanda lebih kecil. Sip ya? Oke, ini gimana nih garis bilangannya nih? Seperti biasa buat garis bilangan pembuat 0, kemudian susun dari yang paling kecil. Berapa aja? Oke, min 4, terus min 3, terus min 1, terus ya 2, 3, 7. Oke, kemudian kasih tanda yang berasal dari pangkat genap. Mana tuh berasal dari pangkat genap? Oke, 3. Berarti 3 di sini ya. Terus 7. 7 berasal dari pangkat genap. Nah, di sini hati-hati karena soalnya pakai tanda sama dengan, berarti ada yang pakai bulat. Ini pakai bulat penuh semua kan ya? Ini bulat penuh nih, artinya dia masuk semuanya. Ini masuk semuanya nih, pakai sama dengan. Oke, kemudian seperti biasa masukin X 1 juta untuk ngecek ya. Sejuta, 2 kurangin sejuta dipangkatin ganjil. Hati-hati nih. 2 kurangin sejuta min ya, dipangkatin 41 pasti apa? Min. Min kasih tanda gini deh, min. Yang ini 3 kurangin sejuta pangkat 8 plus. Yang plus biarin aja. Sejuta tambah 3 plus, sejuta tambah 4 plus, sejuta kurangin 7 pangkat 10 plus, sejuta tambah 1 plus. Plus kali plus kali plus kali plus kali plus kali plus kali min, hasilnya adalah min. Maka di sininya min. Sip. Yang ini apa? Iya, yang ini apa? Min. Yang ini apa? Iya, ini gantian semua. Pokoknya yang bukan dikotakin tandanya gantian. Nah, sekarang kita pilih daerah yang diinginkan adalah daerah yang positif atau apa nih? Positif atau sama dengan 0. Daerah positif ini kan yang nilainya positif, terus ini. Terus yang sama dengannya yang titik ini ya. Jadi nulis himpunan penyelesaiannya gimana? X-nya di sini, X-nya di sini, selalu berikan tanda apa? Iya, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Karena penuh nih, pakai sama dengan, pakai sama dengan, pakai sama dengan, pakai sama dengan atau ya. Nah, tapi hati-hati, ini juga masuk X sama dengan 3. Terus ini juga masuk X sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. Jadi X di mana? X di antara ini atau ini, dan X sama dengan 3 dan X sama dengan 7, dan X adalah anggota bilangan real. Nah, jawaban yang benar biasanya suka lupa nampilkan yang ini. Sip. Kenapa? Karena pakai sama dengan. Kalau nggak percaya kita cek. Masuk nggak ya 3? Masukin ke sini 3. 3 kurangin 3, 0. Semua X-nya ganti 3 ya. Berarti ini kan jadi 0. Ya, 0 lebih besar sama dengan 0. Bener nggak? Bener, 0 sama dengan
nol. Nah, hati-hati ya bentuk yang ini. Oke, kita masuk poin yang ke terakhir, yaitu yang keempat, yaitu jenis-jenis pertidaksamaan. Ya, oke, poin yang terakhir yang keempat di sini adalah jenis-jenis pertidaksamaan. Nah, jenis-jenis pertidaksamaan apa aja sih yang nanti bakalan muncul di SNMPTN ya? Oke, nanti di sini ada 8 jenis yang biasanya akan dimunculkan di SNMPTN. Jenis yang pertama adalah jenis pertidaksamaan, saya singkat aja P ya. Pertidaksamaan linier. Jadi dia berpangkatnya pangkat 1. Kemudian yang kedua adalah pertidaksamaan apa? Ada linier berarti ada kuadrat. Nah, ini hati-hati pertidaksamaan kuadrat ya. Pertidaksamaan kuadratik. Nah, ini fungsinya fungsi kuadrat. Kemudian yang ketiga di sini adalah pertidaksamaan rasional atau istilahnya pertidaksamaan apa? Pecahan ya, pertidaksamaan fungsi rasional. Kemudian yang keempat adalah pertidaksamaan ya pangkat tinggi, yaitu polinomial ya, polinomial. Oke, kemudian yang kelima adalah pertidaksamaan bentuk akar kuadrat. Nah, di sini akar kuadratik. Jadi kita dibatasi cuma sampai akar pangkat 2 ya, jadi nggak akar pangkat 3 nggak akan keluar, tenang aja. Oke, kemudian yang keenam adalah pertidaksamaan eksponensial ya. Kemudian yang ketujuh adalah pertidaksamaan logaritma, logaritmik namanya ya, pertidaksamaan logaritmik. Nah, kemudian yang kedelapan nih favorit kamu apa? Pertidaksamaan trigonometri. Oh ya, ada satu lagi kurang, yaitu apa? Ya, saya tambahin satu lagi, yaitu yang ke-9, yaitu pertidaksamaan apa nih? Iya, ini lagi ngetren-ngetrennya malahan di SNMPTN ya. Pertidaksamaan bentuk tanda mutlak. Nah, jadi ada tanda mutlaknya nih. Ya, biasanya saya sebut pertidaksamaan eksponen dan logaritma di sini ya, disatuin. Makanya ada 8. Ya udah saya tambahin aja, totalnya ada 9. Nah, dari 9 ini, ini harus hati-hati pas ngerjain soal ini. Kuadratik ini ada bentuk-bentuk khususnya, kemudian ini pecahan, terus apalagi bentuk akar kuadratik, ini hati-hati, kemudian nanti eksponensial, kemudian nanti logaritma juga hati-hati, kemudian nanti bentuk tanda mutlak juga hati-hati. Ya udah semuanya aja deh hati-hati gitu ya. Oke, sip. Nah, ini adalah pertidaksamaan. Oke, saya bongkar satu-satu gimana sih menyelesaikan pertidaksamaan linier dan bagaimana tipe-tipe soalnya. Oke, jenis pertidaksamaan yang pertama adalah pertidaksamaan linier ya. Nah, ini tipe-tipe soalnya kayak gimana aja sih? Ya, oke, kita ngomongin tipe soalnya. Tipe soal. Nah, tipe soalnya biasanya sih yang pertama kayak gini ya, standar 2x min 1 lebih kecil daripada 4. Berapa nilai x yang memenuhi? Oh, gampang pisan. Berarti apa di sini? 2x lebih kecil, pindah ya. Tambah 1 ke 2 ruas berarti di sini 5, kemudian bagi 2 ke 2 ruas berarti x lebih kecil dari 5/2. Kemudian tipe yang kedua, misalkan kayak gini, dibalik nih 1 min 2x lebih besar daripada 4. Berapa nilai x yang memenuhi? Berarti di sini min 2x lebih besar dari, pindah ke sana ya, pindah ruas atau kurangin 1 ke 2 ruas jadi apa di sini? 3. Nah, di sini hati-hati nih kalau ngebagi dengan berapa? Bagi kedua ruas dengan negatif 2. Berarti di sini x di sini apa? Min 3/2. Tandanya gimana? Iya, berubah. Hati-hati. Kenapa? Karena ngebagi dengan negatif. Nah, itu pertidaksamaan linier. Contoh lain misalkan kayak gini. Tipe yang lain nih. Misalkan gini, 2x min 1 lebih kecil dari x plus 3, lebih kecil dari 4 min x, lebih kecil dari 5 misalkan. Berapa nilai x yang memenuhi? Nah, menyelesaikan ini harus yang terdekat-terdekat di sini. Selesaikan dulu yang ini, kemudian setelah selesai, selesaikan bagian yang ini, jadi tetangga terdekat. Setelah selesai, selesaikan lagi yang ini. Nah, nanti hasilnya diiriskan. Sip. Jadi kalau ada yang berpepet-pepetan gini, selesaikan satu-satu. Yuk, kita selesaikan bagian yang kuning dulu nih.
Pindah ruas aja ya. X-nya jadi apa di sini? X lebih kecil dari 4. Sip, selesai yang pertama. Sekarang yang ini nih. Yuk, jadi apa? Pindah ke sana. 2x lebih kecil dari 1. Bagi 2 berarti x lebih kecil dari setengah. Yang ini. Ayo, jadi apa? Min x lebih kecil dari, pindah ke sana 1 ya, kali min semua berarti x tanda berubah ya, di sininya min 1. Sip. Nah, hasilnya diapain? Jadi hasil yang ini dengan yang ini diiris, disatuin dalam satu garis bilangan. Perpotongannya yang mana nih? Iriskan, satukan dalam satu garis bilangan. Oke. Susun dari yang paling kecil. Berapa tuh susun dari paling kecil? Min 1, terus setengah, terus 4. Oke, pertama x lebih kecil daripada 4, berarti kemananya 4? Ke kirinya 4. Nah, biar pengen tahu irisannya, kasih nomor di sini. Ini yang pertama. Sip, ini adalah yang pertama. Yang kedua, x lebih kecil dari setengah. Nah, kalau mau dikasih warna lain boleh. X lebih kecil dari setengah. Nah, ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, X lebih besar dari min 1. Kebetulan soalnya cantik ya. Lebih besar dari min 1 kemana nih? Ke kanan terus. Oke. Ini adalah yang ketiga. Nah, berarti irisannya mana? 1, 2, 3 bertumpuk-tumpuk di mana dia? Di mana? Kelihatan ya. Kalau mau pakai satu warna boleh, asal ngasih nomor ini ya. Terus si garisnya di jauhin, deketin gini ya. Jadi dijarakin. Jadi kelihatan perpotongannya ada di mana nih ketiga-tiganya? Iya, dari min 1 sampai setengah. Oh, berarti x-nya ada di sini. Selalu berikan tanda apa di garis bilangan? Lebih kecil ya. Jadi jawabannya x di antara min 1 sampai setengah. Sip. Nah, ini tipe-tipe soal pertidaksamaan linier. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang ini. Nanti masih banyak, misalkan gini deh. Nah, tipe lain biasanya kayak gini ya. 2x min 1 lebih besar daripada 3 dan x di antara 2 sampai 4 deh. Oke, nah ini tipe soal yang kedua nih. 2x min 1 lebih dari 3 dan x di antara 1 dengan 4. Oke, berarti kita selesaikan. Gimana nyelesaikannya? Berarti di sini biasa ya, 2x lebih besar dari 4 bagi 2, berarti x lebih besar dari 2. Nah, x yang udah didapat nih, hati-hati diapain? Ini dengan ini diapain? Iya, diiris. Kenapa diiris? Ya, ada kata-katanya dan itu artinya harus. Harus itu berarti diiris ya, diiris. Oh, berarti hasilnya jadi apa nih? Diiriskan dalam satu garis bilangan. Di sini angkanya 2. Berapa dulu? Yang kecil 1, di sini 2, di sini 4. Nah, yang kita dapat tadi adalah lebih besar dari 2. Berarti kemananya 2 nih? Ke kanan kan? Nah, kemudian ada syarat di situ, di antara berapa tuh? Iya, x-nya di antara 1 sampai 4. Berarti yang ini. Nah, berarti irisan atau jalan barengnya ada di mana tuh? Ya, di sini kan? Nah, jadi jawabannya adalah ini. Jadi x di sini selalu berikan tanda apa? Lebih kecil ya. Jadi jawabannya ini. Nah, ada dua kata. Yang pertama adalah dan, satu lagi adalah apa? Atau. Kalau atau soalnya saya samain aja deh, tapi soalnya atau misalkan gini, 2x min 1 lebih besar dari 3. Cuma saya ganti kata-kata ini aja, atau x di antara 1 dengan 4 kayak yang tadi deh. Berarti yang diambil adalah yang apanya? Gabungannya ya. Jadi gabungannya. Kalau atau, ingetin aja deh, lihat belakang hurufnya tuh. Berarti belakang hurufnya U kan? Berarti ini union gitu ya, digabung. Kalau ini belakang hurufnya apa nih? N, dan berarti irisan ini ya, intersection. Nah, ingat huruf belakangnya aja deh. Kalau dan ya maksa dikit tapi biar apal ya. Nah, kalau atau berarti digabung. Nah, gabungannya apa nih? Kalau tadi kan ini irisannya ya. Kalau gabungan semuanya dibawa. Oke? Ada 2 berarti 2 garisnya di bawah, yang ini di bawah, yang ini di bawah, berarti semuanya ada di sana semua. Sip. Jadi kemana tuh?
Iya, jadi jawabannya adalah X lebih besar dari satu. Nah, ini jawabannya. Sip, itu gabungan. Jadi semuanya dibawa mulai dari sini ke sana semua dan seterusnya. Oke. Nah, terus hati-hati kalau saya perhatikan, biasanya soal-soal sekarang sudah mulai menulis bentuk apa? Menulis tanda pertidaksamaan dengan tidak seperti ini lagi. Jadi udah pakai bahasa program. Jadi kalau di kalkulator atau di komputer nulis gini teh kayak gimana sih? X di antara 2 sampai 4. Nah, nulisnya biasanya gimana? Nah, nulisnya pakai bahasa program ya. Jadi 2 dengan 4 nulisnya gini, kurung lengkung 2 sampai 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian hati-hati kalau misalkan ada seperti ini, X di antara 1 sampai sama dengan 4. Berarti nulis pakai bahasa programnya gimana nih? Ya, 1 sampai 4. Yang ini yang ini iya, ini kurung siku. Jadi kalau pakai sama dengan kurung siku. Jadi kalau kamu jawab kayak gini terus nggak ada di pilihan, jangan kaget, bisa dijadiin seperti ini ya. Kalau misalkan gini, X lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan 1, gimana nulisnya berarti? 1 kurung siku ya, sampai berapa nih? Iya, sampai positif tahingga. Nah, positif tahingga nggak ada yang tahu, jadinya lengkung ya. Oke, kemudian kalau misalkan gini, X lebih kecil dari -1, berarti nulisnya gimana nih? -1, iya, min tahingga sampai -1. Nah, ini kurungnya lengkung, ini juga lengkung ya. Nah, ini hati-hati, jadi jangan kaget kalau nanti di pilihan ganda nggak ada jawaban bentuk pertidaksamaan. Ini bisa ditulis dalam bentuk program kalkulator atau komputer ya. Jadi nulis pertidaksamaan di kalkulator atau di komputer nulisnya harus pakai kurung-kurung gini. Sip. Nah, oke, jenis pertidaksamaan yang kedua tadi apa? Pertidaksamaan bentuk kuadratik. Nah, jadi udah ngomongin pangkat 2 ya, kuadratik. Biasanya tipenya ini cuma ada. Nah, tipe-tipe soal pertidaksamaan kuadratik. Nah, tipe-tipenya gini biasanya. Tipe-tipe soalnya. Ini bisa dikembangin. Nanti kembangin aja sendiri. Tipe soalnya yang pertama standar di Matdas, matematik dasar, biasanya ditanya tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 2X min 3 lebih kecil atau sama dengan 0. Gampang ini mah ya, tinggal diapain? Faktorin. Yuk faktorin, jadi apa? X kuadrat berarti X dikali X, lihat belakangnya min 3, berarti min 3 dikali plus 1. Oke. Nah, kemudian bikin seperti biasa garis bilangan pembuat 0. Nah, garis bilangan pembuat 0. Berapa aja di sini? Min 1, di sini 3. Seperti biasa, ada yang dikasih kotak enggak? Enggak ya, karena pangkatnya enggak ada, berarti artinya pangkat 1 ya. Pangkat ganjil, berarti berubah semua tandanya ya. Masukin X sejuta plus, berarti di sini apa? Plus, min, plus. Nah, daerah yang diinginkan yang bernilai apa tuh? Bernilai negatif atau sama dengan 0, berarti daerahnya yang ini. Benar? Dan min 1-nya masuk, 3-nya juga masuk karena pakai sama dengan, berarti X-nya ada di sini. Nah, untuk misahin huruf dengan angka selalu berikan apa? Tanda lebih kecil. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X di antara min 1 sampai 3 dan X adalah anggota bilangan real. Sip. Oke, ini tipe soal yang pertama, gampang bisa difaktorin. Pernah juga muncul di SNMPTN, soalnya ini bentuknya gini. X kuadrat min 4X ditambah 4 lebih kecil daripada 0. Berapa nilai X yang memenuhi? Atau lebih kecil sama dengan 0? Ya, ini tinggal difaktorin kan. Nah, tapi ketika memfaktorkan ternyata bentuknya bentuk apa nih? Kembar nih. Ya, berarti X min 2 kali X min 2 bisa ditulis X min 2 diapain? Dikuadratin ya, lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, kalau dibuat garis bilangannya atau tanpa membuat garis bilangan, bacanya gimana? Mungkin nggak sih bilangan kuadrat nilainya negatif? Bilangan kuadrat nilainya negatif. Atau kalau nggak kebayang, saya gambar deh garis bilangan pembuat nolnya. Berapa pembuat nolnya tuh? 2. Kemudian pakai sama dengan ya. Terus diapain? Dikasih tanda kotak nih. Kenapa? Karena dia berasal dari pangkat genap ya, artinya tanda di sekitar kotak sama. Masukin sejuta positif ya, berarti ini plus, yang ini apa? Plus juga. Nah, yang diinginkan yang bernilai negatif, ada nggak?
Nggak ada. Yang sama dengannya ada, yaitu apa? X sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 2. Sip? Oke, itu adalah tipe soal pertidaksamaan kuadratik. Nah, tipe soal lainnya ya, di pertidaksamaan bentuk kuadratik, hati-hati dengan istilah definite. Hati-hati dengan definite. Nanti definite ada dua, ada definite apa? Iya, ingat ya, definite itu artinya nilainya pasti, nilainya selalu untuk berapapun x-nya. Nah, definite ada dua, ada definite positif, ada definite negatif. Sip. Nah, definite artinya apa? Nilainya selalu positif atau selalu negatif ya. Nah, bentuknya kayak gimana? Kalau saya buat nih, bagian yang ini saya sebut aja sumbu X. Bentuk fungsi kuadrat yang seperti apa dia dikatakan definite positif? Ya, berarti di atas sumbu X ya, di atas sumbu X fungsi kuadratnya seperti ini. Jadi mau dimasukin berapapun X-nya, nilainya selalu positif. Nilai itu Y-nya, artinya si grafiknya selalu ada di atas sumbu X. Kalau definite negatif, bentuknya pasti gimana? Iya, ada di bawah sumbu X seperti ini ya. Untuk berapapun X-nya nilainya selalu negatif. Jadi yang ini namanya apa tadi? Definite negatif ya. Yang ini apa? Iya, definite positif. Nah, bisa ngasih syaratnya berarti dong. Lihat gambar ini. Kurvanya lagi tersenyum. Kalau lagi tersenyum, A-nya gimana? Koefisien AX kuadrat? Iya, A-nya positif. Ya, A-nya positif. Terus kalau yang ini A-nya negatif. Jadi bisa dong ngasih apa di sini syaratnya A-nya positif, terus diskriminannya gimana? Ya, karena nggak berpotongan berarti tidak punya akar. Ya, tidak punya akar berarti diskriminannya negatif. Yang ini ya lagi bete nih, berarti A-nya ya kalau ini digambar seperti mulut gitu ya. Nah, ini kan lagi bete nih, bawaannya negatif terus, marah-marah terus. Ya, berarti A-nya apa? A-nya negatif. Oh, berarti di sini A-nya apa? A-nya negatif, terus diskriminannya gimana? Diskriminannya pun lebih kecil dari 0 ya, karena tidak berpotongan. Jadi ingat, dia dikatakan definite positif kalau ada ciri-ciri ini. A-nya positif, terus diskriminannya negatif. Yang ini nggak usah dikotakin deh. Oke, contoh soalnya misalkan gini deh. Tentukan nilai X yang memenuhi X kuadrat min 2X min 3 dikali misalkan gini, X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Oke, misalkan gini, lebih besar daripada 0. Berapa nilai X yang memenuhi? Yuk, faktorin. Seperti biasa, cari pembuat nolnya. Apa nih? Saya kasih kurungnya dulu 2. Ayo, apa di sini X kuadrat berarti X dikali X di sini apa? Min 3, di sini plus 1. Terus yang ini faktorin. Lebih besar daripada 0. Yang ini apa? Susah ya? Susah. Jangan maksa, tenang. Susah. Nah, kalau susah masih ada cara lain selain difaktorkan dengan cara apa? Rumus ABC. Rumus ABC itu masih ingat rumus ABC gimana bentuknya? Min B plus minus akar diskriminan. Oh, ada akar diskriminannya ya? Kita ceknya dulu aja diskriminannya yuk. Diskriminannya B kuadrat min 4AC. Yuk, jadi berapa tuh? 4 dikurangin 12. 4 kurangin 12 negatif. Oh, negatif 8. Ya, pakai rumus ABC juga nggak akan mampu. Benar? Karena di dalam akar bilangannya negatif. Nah, kalau di dalam akar negatif, ingat tadi apa namanya? Definite. Ya, nilainya definite. Oh ya, karena nilainya negatif, ya di dalam akarnya negatif nih, berarti diskriminannya negatif, namanya definite. Definite apa dia? Ayo. Lihat A-nya, lihat A-nya. A itu koefisien X kuadrat, A-nya positif, berarti lagi tersenyum ya. Definite tapi lagi tersenyum, berarti dia gambarnya yang ini. Oh, berarti dia definite apa? Definite positif. Nah, untuk lebih gampang, kalau kamu ketemu bentuk definite positif, itu tinggal diganti sama positif 1. Oke, jadi bentuknya jadi gini. X min 3, jadi soalnya gini. X min 3 dikali apa? X plus 1 dikali. Nah, gini, di pertidaksamaan ganti aja kalau definite positif sama positif 1. Ya, tandanya sama, lebih besar lagi.
Oke, kalau ketemu definite negatif ganti sama min 1. Sip. Oke, berarti garis bilangan pembuat nolnya adalah apa di sini? Seperti biasa kan, standar. Bapak di sini min 1, di sini 3, masukin X sejuta plus plus. Berarti plus kali plus kali plus plus. Yang ini apa? Min, yang ini plus. Yang dia inginkan yang bernilai positif, berarti ke sana dengan ke situ. Sip, berarti X-nya di situ, X-nya di sana, kasih tanda lebih kecil, dipisahin berarti atau. Jadi jawabannya ini. Nah, sekarang alasannya kenapa definite positif kok diganti sama angka 1? Ya, atau telan aja deh ya, pokoknya definite positif diganti 1, definite negatif diganti min 1. Atau gini deh, saya jelasin. Masih ingat sifat-sifat pertidaksamaan? Masih ingat? Ingat ngebagi atau mengali kedua ruas. Oke, ini tadi definite apa nih? Definite positif. Artinya apa? Nilainya selalu positif untuk berapapun X-nya, benar? Berarti kalau kedua ruas saya bagi dengan kotak ini boleh nggak? Ruas kiri saya bagi dengan kotak kan jadi begini, bener nggak? Jadi ini aja. Ya, ya, ya. 0 dibagi kotak, 0. Tandanya berubah nggak? Nggak, tandanya nggak berubah. 0 tetap. Ini jadi angka 1 ya kalau dibagi ini ya. Tuh jadi angka 1 gitu. Karena dia dibagi oleh dirinya sendiri. Sip, boleh ya kedua ruas dibagi yang pasti positif itu boleh. Ya. Nah, definite itu tidak terjadi hanya di bentuk persamaan atau bentuk fungsi kuadrat seperti ini ya. Dia juga bisa berlaku gini. USM ITB dulu tahun 75 ya, ITB yang kita belum lahir. Nah, ngeluarin soal kayak gini nih. Soalnya mah kayaknya teh susah gitu ya, padahal nggak ada apa-apanya. X kuadrat min 2x min 3. Ini udah bentuk pecahan nih, per di sininya adalah sinus X minus 3 lebih kecil dari 0. Tentukan himpunan penyelesaian X yang memenuhi. Nah, ini hati-hati, ada fungsi aljabar, ada trigono tuh bawahnya. Tapi tenang, jangan stres ya. Ini teh apa nih? Ini definite, nilainya untuk berapapun X-nya dimasukin ke sini, nilainya udah pasti apa? Negatif. Kenapa? Karena nilai sin apapun, kita tahu kan, nilai sin apapun dia maksimum minimumnya berapa? Min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Kalau min 1 sampai 1 dikurangin 3 pasti apa? Pasti negatif. Berarti ini definite apa? Definite negatif. Oke, ini definite negatif. Boleh mau pakai trik yang tadi? Setiap definite negatif diganti sama apa? Min 1. Berarti bentuk yang ini jadi gini. X kuadrat min 2x min 3 dibagi apa? Min 1. Di sininya lebih kecil dari 0. Sip. Oke, yang di atas difaktorin aja yuk. Jadi apa? X min 3 dikali X plus 1 per min 1 lebih kecil dari 0. Buat garis bilangan pembuat nolnya. Berapa aja tuh? Min 1 dengan 3. Masukin X sejuta. Sejuta kurangin 3 plus. Sejuta tambah 1 plus. Plus kali plus bagi min. Nah, itu pengaruhnya di situ. Plus kali plus bagi min. Jadi apa? Min. Oh, maka ujung kanan adalah min. Sip. Ini plus, yang ini min. Yang diinginkan yang bernilai apa? Negatif. Berarti pilih ke sana, satu lagi ke situ. Ya, berarti X-nya ada di sana, X-nya ada di situ. Selalu berikan tanda apa? Lebih kecil, lebih kecil. Sip. Oke, itu pakai trik definite negatif ganti min 1, definite positif diganti plus 1. Tapi kalau pengen tahu datang dari mana nih diganti min 1 atau plus 1, boleh. Semua ruas saya kali dengan apa nih? Boleh enggak di pertidaksamaan ngali silang? Artinya semua ruas saya kali aja dengan sin X min 3. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena nilai ini sudah pasti apa? Untuk berapapun X-nya, ini nilainya sudah pasti negatif. Berapapun X-nya, nilainya udah pasti negatif. Jadi di pertidaksamaan boleh ngali-ngali silang asal pengali atau pembaginya sudah apa? Sudah pasti negatif, kalau enggak sudah pasti positif. Sip. Oke, berarti hasilnya jadi apa yuk? Ini dikali itu jadi apa? X kuadrat min 2x min 3. Benar? 0 dikali ini 0. Tandanya gimana? Tandanya gimana? Berubah. Kenapa? Karena pengalinya negatif. Tandanya berubah. Tuh. Sama aja kalau dibuat garis bilangannya atau pembuat nolnya dulu. X min 3 apa di sini?
X plus 1 lebih besar dari 0, kemudian buat garis bilangan pembuat nolnya berapa aja? Iya, min 1 dengan 3, min 1 atau 3, ujung kanan masukin X sejuta, plus kali plus, di sini plus, di sini apa? Min, di sini apa? Plus, yang dia inginkan yang bernilai positif. Ke sana dengan ke situ sama aja yang dipilih, berarti X-nya di sana, X-nya di situ. Selalu berikan tanda lebih kecil di garis bilangan. Dipisahin berarti atau. Ya, sama jawabannya dengan yang ini. Sip. Oke. Jadi sebenarnya alasannya seperti itu. Kenapa definite positif ganti aja sama plus 1, definite negatif ganti aja sama min 1. Ya, oke, contoh lain, misalkan kayak gini. Ya, tentukan himpunan penyelesaian, ya standar ya, yang bisa difaktorin, Susah faktorinnya? Biasa pakai rumus apa? ABC. Berarti X yang memenuhi di sini adalah apa yuk? X sama dengan apa rumus ABC? Min B plus minus akar diskriminan per 2A. Ya, per 2A. Nah, sama dengan apa yuk? Min B, berarti min 2 plus minus akar diskriminan B kuadrat min 4AC. 4 ditambah 16 ya, berapa? 20. Akar 20 teh berapa? Ya, 2 akar 5. Berarti bisa saya tulis di sini 2 akar 5 per 2A. Nah, A-nya teh 1, berarti di sini apa? 2 kali 1. Sip. Bagi 2 kedua ruas atas bawah bagi 2 deh, jadi apa? 1 plus minus akar 5 per 1. Sip. Nah, ini X pembuat nolnya. Kemudian ada nggak X pembuat nol di sini? Nggak ada ya. Nggak akan pernah ada nilai X yang membuat dia menjadi 0, itu nggak ada di situ. Kenapa? Karena mau dimasukin X berapapun, lihat X pangkat 100 nilainya pasti apa? Pasti tidak negatif. 0 masih mungkin 0 ya, 0 pangkat 100 0 ya. Jadi pasti tidak negatif, yang ini pasti tidak negatif ditambah 9 pasti positif. Itulah definite. Nah, kalau saya sebut bagian yang ini semua nih, bagian yang ini semua adalah bintang, maka boleh nggak semua ruas saya kali dengan bintang? Boleh ya? Tandanya berubah nggak? Nggak, karena pasti positif. Inilah yang disebut definite positif ya. Jadi tandanya nggak berubah. Oh, jadi yang dia minta tetap. Berarti pembuat nolnya adalah apa aja yuk? Pembuat nolnya dari yang paling kecil apa? 1 min akar 5. Di sini apa? 1 plus akar 5. Masukin X sejuta, pasti di sini apa? Plus, yang ini apa? Min, yang ini plus. Yang dia minta yang apa tadi? Yang lebih besar atau sama dengan 0. Pilih daerah yang lebih besar atau sama dengan 0. Yang bernilai positif berarti ke sana ya. Satu lagi ke situ. Sip, berarti X-nya ada di sini, X-nya ada di situ. Selalu berikan tanda apa di garis bilangan? Iya, selalu berikan tanda lebih kecil. Nah, karena soalnya pakai sama dengan, berarti ini bulat penuh, berarti ini pakai sama dengan, bulat penuh, ini pakai sama dengan. Dipisahin, berarti apa? Atau. Sip, itu jawabannya gampang kan? Ya, kayak yang susah ya, padahal nggak ada apa-apanya, gampang. Tinggal pakai rumus ABC. Nah, satu lagi contoh. Ya, oke. Seperti biasa ya, faktorin ya. Yuk, faktornya apa nih? X min 3 dikali X plus 1. Kemudian yang ini susah ya. Kalau susah cek diskriminan. Oke, kalau diskriminannya positif bisa pakai rumus ABC. Ternyata diskriminannya apa nih? B kuadrat min 4AC. Ternyata negatif. Kalau diskriminan negatif apa istilahnya? Definite. Definite apa dia? Lihat koefisien X kuadratnya negatif, berarti definite negatif. Sip. Oke, kalau definite negatif ya, kalau definite negatif berarti bisa diganti sama angka berapa nih? Ganti sama min 1 aja. Per di bawahnya boro-boro difaktorin ya, bentuknya juga nggak jelas ya. Oh, ini rada susah nih. Nah, berarti ini pasti apa? Lihat pangkat 10 dimutlakin ditambah akar ditambah 3. Nilai ini sudah pasti apa? Iya, udah pasti seluruhnya kalau dijumlahin berapapun X-nya dicobain pasti positif. Definite positif ya, tapi hati-hati. Di sini hati-hati. Ada syarat. Masih ingat ya? Masih ingat syaratnya gimana? Di dalam akar. Nah, ini di dalam akar nih. Di dalam akar ini harus tidak negatif. Berarti 2 min X harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti di sininya 2, di sininya X. Sip. Oke, nanti kita iris dengan syarat ini. Berarti ini definite positif diganti sama positif 1, tapi ada syarat ini ya. Dia dikatakan definite
definite positif tapi ada syaratnya ini. Oke, dia minta lebih besar daripada 0. Kemudian buat garis bilangan pembuat nolnya. Berapa aja tuh pembuat nolnya? Min 1 dengan 3, min 1. Terus 3 ujung kanan seperti biasa masukin sejuta plus kali min, min bagi plus min, maka ujung kanan min. Tanda ini plus, yang ini min. Tandanya positif, berarti daerah yang positif yang diambil. Nah, ini belum selesai, harus diapain? Diiris dengan syarat yang diinginkan. Ini lubang ya, ini berlubang ya, karena soalnya tidak pakai sama dengan. Tapi syarat yang ini pakai sama dengan. X lebih besar atau 2 lebih besar sama dengan X, berarti dibacanya X. Iya, lebih kecil atau sama dengan 2. Kemananya 2 tuh? Ke kiri. Oke, berarti irisan atau jalan barengnya di mana tuh? Ya, di situ. Sip. Oke, berarti X-nya ada di sini. Selalu berikan tanda lebih kecil, lebih kecil. Karena penuh nih, berarti pakai sama dengan ya. Jadi jawabannya cocok ya. X di antara min 1 sampai ya atau sama dengan 2. Ya, oke, tipe lain pertidaksamaan bentuk kuadratik ya. Misalkan ini udah dikasih soal kayak gini. X min 1 dikali misalkan X plus 2. Di sini lebih besar dari di sininya X min 1 dikali X min 3. Oke, pertanyaannya tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini pertidaksamaan kuadratik yang di sini ini kuadrat juga ya. Oke, pertanyaan saya, boleh nggak semua ruas saya bagi dengan X min 1? Artinya ini coret nih dengan ini. Boleh nggak? Boleh? Kan sama. Boleh nggak? Artinya pencoretan itu artinya apa? Semua ruas diapain? Dibagi. Dibagi dengan X min 1. Boleh nggak dibagi X min 1 kedua ruas? Boleh? Boleh, asal X-nya tidak boleh sama dengan 1. Kalau X-nya 3, boleh. 3 kurangin 1, 2 ya. Kalau X-nya min 2, tandanya berubah. Jadi kadang berubah, kadang tetap ya. Jangan dilakukan, berarti nggak boleh. Kenapa? Karena X min 1 ini belum apa? BT ini belum tentu positif, belum tentu negatif. Walaupun udah dikasih syarat X-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi ini belum tentu positif, belum tentu negatif. Nggak boleh ya. Berarti gimana dong? Oh, berarti yang samanya ini boleh dong dikeluarin. Yuk pindah ruas ke kiri. X min 1-nya keluar. Berarti di sini jadi apa? X plus 2 dikurang, kurung ya. Ini X min 1 udah keluar nih. Apa di sininya? Iya, X min 3. Sip, lebih besar dari 0 ya. X dikurangin X habis, 2 kurangin min 3, 5. Berarti di sini 5 dikali ya X min 1 lebih besar dari 0. Berarti di sini X lebih besar dari 1. Sip. Jadi hati-hati sekali lagi kalau mau membagi atau mengali kedua ruas di pertidaksamaan harus sudah dipastikan pembagi atau pengalinya apa? Positif atau negatif ya. Karena nanti bingung, kalau positif tandanya tetap, kalau negatif tanda harus berubah. Kalau yang ini belum tentu, gimana dong? Lebih besar, lebih kecil, berubah atau enggak? Nah, makanya mendingan jangan dilakukan ya kalau belum pasti. Ya, oke, tipe lain nih. Ini juga pernah muncul di SNMPTN ya. Tentukan nilai P yang memenuhi P min 1 X kuadrat min 2X, jangan min 2X deh, 2 kali P min 1 dikali X ditambah misalkan berapa ya, 1, 2, 3, 3 aja deh ya, lebih besar daripada 0. Silakan tentukan nilai P yang memenuhi agar gini deh, agar ini berlaku untuk semua X anggota bilangan real. Pertanyaannya, berapa P yang memenuhi?
Nah ini hati-hati nih, banyak yang bingung ngejawab soal ini. Ini harus tahu dulu artinya. Artinya apa nih? Ya coba. Ya oke, artinya adalah nilainya untuk berapapun X-nya dimasukin ke sini, nilainya sudah pasti apa? Sudah pasti positif. Artinya definite positif. Syarat definite positif masih ingat? Kalau lupa gambar aja, ini sumbu X definite positifnya gini ya. Oke, berarti diskriminannya gimana? Ya, lebih kecil dari 0. Nah, positif itu sebenarnya A-nya yang positif. Sip ya, lagi tersenyum gitu. Oke, yuk diskriminan. Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC. Oke, diskriminan B kuadrat min 4AC kuadratin. Min 2 dikuadratin 4 dikali P min 1 kuadrat. Itu ya, B kuadrat min 4 dikali A. A-nya P min 1 dikali C. C-nya 3 ya, lebih kecil dari 0. Oke, semua sukunya saya bagi 4 aja, boleh? Biar enak kan? Terus P min 1-nya saya keluarin aja ya. P min 1 saya keluarin, berarti di sini apa? P min 1 udah keluar, tinggal min 3. Sip, lebih kecil dari 0. Berarti di sini P min 1 dikali apa di sini? P min 4 ya, lebih kecil dari 0 seperti biasa. Buat garis bilangan pembuat nolnya. Oke, berapa aja? Ya, 1, 4 ujung kanan masukin P sejuta plus min plus. Nah, yang dia inginkan yang bernilai negatif yang ini. Ini baru syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua ya, A-nya positif. A-nya itu apa di sini? P min 1 lebih besar dari 0. Berarti P lebih besar dari 1. Nah, lebih besar dari 1 kemananya 1 nih? Kanan ya. Langsung aja deh tumpukin di sini ya. Lebih besar dari 1. Ini syarat yang kedua. Berarti irisan atau jalan barengnya ada di sini. Sip? Cocok ya jawabannya? Berarti P-nya ada di sini, selalu berikan tanda lebih kecil ya. Jadi jawabannya P di antara 1 dengan 4.